akan dibuka. Sudah tampak di layar ya, ada 3 buah paragraf untuk soal nomor 1 ini dan nomor selanjutnya juga ya. Oke, kita bahas apa yang ditanyakan untuk soal nomor 1. Nah, apa yang menjadi alasan utama munculnya fenomena quiet quitting menurut teks? Apa yang menjadi alasan utama munculnya fenomena ini? Tentu berdasarkan teks ya. Nah, silakan. Di sini ada pilihannya. Ada yang sudah mengerjakan untuk soal kaji latih standar langit? Nah, silakan boleh munculkan langsung jawabannya. Nah, langsung ada yang menjawab nih. Ada yang menjawab yang B, yang Bandung. Yang lain bagaimana? Nah, ada yang setuju juga atau ini? Nah, oh, ternyata ada yang langsung 2 nomor gitu ya. 1 orang sudah langsung menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, terus ada yang menjawab untuk soal nomor 1 setuju dengan adik juga. Yang lain juga bagaimana nih? Kita bahas ya. Nah, kita cek opsi B kalau gitu. B itu apa? Adanya kesadaran akan pentingnya keseimbangan kehidupan kerja. Itu jawaban kalian untuk pertanyaan alasan utama munculnya fenomena tersebut gitu ya. Nah, di sini kita lihat dalam beberapa tahun terakhir istilah quiet quitting semakin sering dibahas katanya ya. Fenomena ini merujuk kepada sikap karyawan yang hanya bekerja sesuai dengan tanggung jawab minimum tanpa melakukan upaya lebih dari yang diwajibkan. Mereka tetap memenuhi tugasnya tapi tanpa keterlibatan emosional atau dedikasi ekstra. Munculnya fenomena ini sering dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran akan keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance ya, serta reaksi terhadap ekspektasi kerja yang berlebihan gitu ya. Oke. Nah, berarti sudah ketemu ya di sini. Munculnya fenomena ini. Nah, ada kata kunci munculnya ya. Nah, ini ada kata kunci yang sama. Munculnya fenomena ini di situ rujukannya ke apa? Itu quiet quitting tadi ya. Nah, di sini kan fenomena ini. Nah, jadi ini menunjukkan adanya kepaduan ya, dengan kepaduannya itu dalam hal bentuk. Namanya apa? Kan ada koheren, ada kohesi ya. Dengan adanya penggunaan kata ganti nih, kan kata ganti alias pronomina alias pronoun. Nah, dalam bahasa Inggris ada pronoun apa saja? I, you, they, we, he, she, it gitu ya. Itu beberapa pronoun dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada aku, kamu, dia, mereka, ini, itu gitu ya. Nah, di sini ada uh, menunjukkan kekohesian padu dari segi bentuk. Secara kasar mata terlihat ada penggunaan kata ganti pronomina alias pronoun gitu ya. Ada ini itu rujukannya ke apa? Nah, yaitu fenomena apa nih? Ini di sini rujukannya ke quiet quitting tadi ya. Nah, munculnya fenomena ini gitu ya. Nah, ada kata kunci munculnya. Nah, katanya sering dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran akan keseimbangan kehidupan kerja serta reaksi terhadap ekspektasi kerja yang berlebihan gitu ya. Nah, jadi apakah setuju dengan B? Nah, tepat ya. Jawabannya tepat, yaitu yang Bandung. Tidak jauh dari kata kunci ini. Gitu ya. Kata kunci munculnya fenomena ini dan seterusnya. Di sini dengan katanya sering dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran akan keseimbangan kehidupan kerja. Sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, tepat ya jawaban kalian. Silakan. Tadi ada yang menjawab untuk soal nomor 2 nih. Nah, sebelumnya ada yang sudah menjawab yang B. Nah, ada yang setuju juga dengan B untuk soal nomor 2 ini. Yang lain bagaimana? B juga. Yaitu apa nih? Menurunnya produktivitas yang dapat memengaruhi daya saing industri. Kita cek
Nah, ada yang setuju juga dengan D, dengan Bandung. Kita cek. Apa yang ditanyakan untuk soal nomor 2? Nah, apa dampak quiet quitting terhadap perusahaan jika fenomena ini terus berkembang? Ya. Jadi, ini dampaknya bisa secara tersirat. Dampaknya itu karena di sini jika fenomena ini terus berkembang. Ya. Nah, tadi ada yang sudah ya 3 orang setuju dengan B yang benar ya. Kita cek dampak dari fenomena tersebut ya. Di sini banyak pihak melihat quiet quitting sebagai bentuk protes diam terhadap budaya kerja yang eksploitatif katanya. Karyawan yang merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan kompensasi yang sebanding cenderung menarik diri dari keterlibatan lebih dalam pekerjaan. Di sisi lain, ada pula anggapan bahwa fenomena ini mencerminkan menurunnya etos kerja dan loyalitas terhadap perusahaan. Kayak gitu. Perusahaan yang mengalami banyak kasus quiet quitting mungkin perlu mengevaluasi kembali kebijakan manajemen SDM, terutama terkait dengan kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang sehat. Nah, kalau di yang Bandung, yang B nih, menurunnya produktivitas ya. Di sini ada kata kunci menurunnya etos kerja, kayak gitu ya. Nah, kita cek, nah ini ya, kita lanjutkan. Dampak, nah dampak, kita tandai dampak ya. Apa dampak quiet quitting terhadap perusahaan jika fenomena ini terus berkembang? Kita cek ya, dampak quiet quitting tidak hanya dirasakan oleh individu. Nah, tetapi juga oleh organisasi dan ekonomi secara lebih luas, kayak gitu ya. Nah, ada yang setuju dengan B juga ya. Kita lanjutkan. Jadi tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi juga organisasi dan ekonomi secara lebih luas. Jika semakin, nah kita lanjutkan, jika semakin banyak pekerja yang mengadopsi sikap ini, nah apa nih dampaknya? Jadi, jika semakin banyak gitu ya, berarti jika fenomena ini terus berkembang dan seterusnya. Nah, apa ya dampaknya? Di sini muncul apa? Produktivitas perusahaan dapat menurun, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing industri. Kayak gitu ya. Lanjutkan kita cek, namun ada pula yang berpendapat bahwa fenomena ini justru dapat mendorong perusahaan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan ya, dan seterusnya. Nah, jadi uh, untuk pertanyaan nomor 2 sudah dapat ya kita bisa simpulkan jawabannya yang mana? Tepat yang Bandung. Setuju semua ya dengan Bandung tadi jawaban kalian. Itu menurunnya produktivitas yang dapat memengaruhi daya saing industri. Itu dampak dari fenomena tersebut. Jika fenomena ini terus berkembang, ya. Dampaknya bagi siapa? Katanya dampak quiet quitting terhadap perusahaan. Nah, fokusnya terhadap perusahaan. Dampaknya itu jika fenomena terus berkembang, yaitu menurunnya produktivitas. Di sini konteksnya apa? Produktivitas perusahaan dapat menurun. Nah, nyambung kan ya, menurunnya produktivitas yang dapat mempengaruhi daya saing industri. Kayak gitu. Jadi tepat jawabannya nomor 2. Nah, jawabannya nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa? Yang Bandung, yang B. Ya. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 3. Apa maksud dari ungkapan solusi yang diperlukan bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja? Ada ya tadi solusi yang diperlukan katanya bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Penulisan sekadar memang sebenarnya sekadar yang bakunya seperti itu. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 3 ini yang delta. Yang lain setuju juga. Nah, ada juga yang sependapat dengan delta. Ada lagi? Silakan. Delta juga. Delta juga. Kita akan bahas.
Ini seragam ya, kompakan dengan jawaban yang delta. Untuk soal nomor 3 ini. Nah, kita cari kata kuncinya atau ungkapan yang dimaksud yang ada di paragraf berapa? Nah ini ya. Solusi yang diperlukan bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Ya, sampai ini ya, sampai tuntutan kerja ya. Nah, apa makna atau maksud ya? Apa maksud dari ungkapan tersebut? Itu. Kita lihat jawaban delta nih. Delta itu apa? Menambah beban kerja karyawan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini kita coba kata per katanya apakah mewakili nih, berdasarkan teks gitu ya. Solusi yang diperlukan bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Kita lihat dulu konteksnya tadi ya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa fenomena ini justru dapat mendorong perusahaan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Jadi ada sisi positifnya kayak gitu ya dari fenomena yang ada. Nah, oleh karena itu, solusi yang diperlukan bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja, tapi juga membangun budaya organisasi yang lebih inklusif dan memperhatikan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Kayak gitu ya. Membangun budaya organisasi dan seterusnya, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan dan seterusnya. Nah, ada yang menjawab yang A nih, untuk soal nomor 3 ya. Nah, ada yang berbeda nih. Kita nanti bandingkan ya. Antara D dengan A berarti ya. Oke. Nah, solusi yang diperlukan bukan sekadar meningkatkan kerja. Kita bandingkan A dengan D kalau gitu ya. A-nya kita bahas, yaitu perusahaan harus menekan karyawan agar bekerja lebih keras dan produktif. Secara kata kunci ini bisa mewakili tuntutan gitu ya. Kalau delta kita cek lagi, menambah beban kerja karyawan itu untuk mewakili tuntutan tadi ya, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Nah, bedanya A dengan delta atau persamaannya dulu. A dengan delta kurang lebih ada persamaan mewakili tuntutan gitu ya. Tuntutan dari perusahaan terhadap karyawannya. Kayak gitu. Nah, konteksnya A ini menekan. Kalau delta konteksnya apa? Menambah beban. Menambah beban kerja. Nah, tapi ungkapan yang eh, diinginkan gitu ya, maksud dari ungkapan yang diinginkan itu adalah solusi yang diperlukan bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Ada tambahan apa? Bukan sekadar gitu ya. Atau solusi yang diperlukan bukan sekadar dan seterusnya. Nah, mau kira kata kunci solusi yang mana? Nah, penyelesaian masalahnya nih, penyelesaian masalahnya. Bukan sekadar terwakili dengan tidak akan menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Nah, jadi yang A ini kurang mewakili, ada sesuatu yang kurang terwakili gitu ya, dari ungkapan yang tadi. Kayak gitu. Jadi, delta ada tambahan mewakili solusi. Yang diperlukan bukan sekadar dan seterusnya. Gitu. Jadi, jawabannya lebih ke yang delta nih. Setuju nggak? Ada yang mau menanggapi? Boleh. Atau ada kemungkinan jawaban yang lain? Silakan. Oke. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 4, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Kenapa tidak sesuainya itu? Oke, ada yang bertanya. Di luar atau sebelum menjawab pertanyaan teman kalian, nomor 4 ini di luar konteks soal ya. Pernyataan mereka yang tidak sesuai. Kenapa tidak sesuainya dimiringkan? Nah, kan biasanya, nah seperti quiet quitting di sini, uh, penulisannya dimiringkan karena istilah asing gitu ya.
Kalau tidak sesuai kan ini bukan istilah asli, tapi kenapa dimiringkan? Nah, si penulis itu eh, butuh menekankan, menghususkan tidak sesuainya nih. Menegaskan atau menghususkan tidak sesuainya itu ingin lebih ditekankan atau dikhususkan. Jadi walaupun ini bukan istilah asing, ini dimiringkan. Gitu ya. Pertimbangan untuk si pembuat soalnya agar lebih terlihat nih dikhususkan kayak gitu ya. Seperti itu di luar konteks. Nah, sebelum ke soal nomor 4, ada yang bertanya, kalau penjelasan C bagaimana, Bu? Untuk yang nomor 3 tadi berarti ya. Nah, untuk yang nomor 3, sebelum ke nomor 4, tadi nomor 4 itu ada yang menjawab dua orang yang C, terus ada yang E ya. Sebelum ke nomor 4, tadi bertanya, berarti nomor 3 tadi ya, pertanyaan untuk nomor 3, kalau penjelasan C bagaimana katanya ya. nomor C, 3C itu kenapa tidak kita pilih gitu ya. Nah, ada kemungkinan tidak untuk C. Solusi terbaik adalah mengurangi jam kerja tanpa mengubah target. Secara kata kunci, ada kata kunci solusi. Kayak gitu ya. Terus, eh, secara apa lagi? Mengurangi jam kerja tanpa mengubah target. Itu mewakili bisa sebenarnya ya, bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Kayak gitu ya. Jadi, tidak menambah beban juga, atau intinya si tuntutan itu terwakili bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja, terwakili dengan mengurangi jam kerja tanpa mengubah target sebenarnya gitu ya. Hanya di sini eh, maksud secara keseluruhan solusi yang diperlukan bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Oke, kalau di sini ada kata kunci meningkatkan, meningkatkan tuntutan kerja. Kayak gitu ya. Kalau Ibu lihat di situ ada kata kunci bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Ditingkatkannya itu dengan apa? Bisa dengan menambah beban kerja ya. Jadi kan konteksnya lebih secara kuantitas atau kualitas gitu ya. Apakah kualitas atau kuantitas? Nah, ini ada kata kunci meningkatkan tuntutan kerja. Di sini apa? Menambah beban kerja. Ada penambahan, ada peningkatan gitu ya dari biasanya. Kayak gitu. Terwakilinya meningkatkan tuntutan kerja, menambah beban kerja untuk yang delta ya. Nah, terus bukan sekadarnya di situ diwakili dengan tidak akan. Kayak gitu ya. Solusi yang diperlukan di situ terwakili dengan menyelesaikan permasalahan. Jadi kenapa tidak yang C? Maksud secara keseluruhan itu arahnya agak berbeda. Yang dimunculkan di C itu solusi terbaik adalah, nah sementara di yang 3 ini solusinya itu bukan sekadar meningkatkan tuntutan kerja. Silakan. Tadi yang bertanya kenapa tidak C untuk nomor 3. Ada lagi. Jadi ada berapa kemungkinan nih. Nah, tapi mana yang mewakili maksud dari ungkapan yang ada? Di antara berbagai kemungkinan, mana yang lebih uh, mewakili keseluruhan ungkapannya kayak gitu ya. Nah, sambil menunggu jawaban atau tanggapan yang lain ya. Nah, Ibu lanjutkan. Nomor 4 tadi ada yang menjawab yang 2 orang C, 3 orang C. Bentar. Ya, 3 orang C, terus ada 1 orang yang E. Kita bandingkan C dan E kalau gitu ya. Nomor 4, pernyataan yang, nah ada yang menjawab yang C juga untuk soal nomor 4 ini. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Begitu ya. Nah, kita bandingkan kalau gitu dari jawaban kalian ada C, ada E gitu ya. Apa bedanya C dengan E? Nah, terlihat ya, C di sini, E di sini ya. Jadi, dalam satu layar tidak harus kita geser. Oke, yang tidak sesuai dengan teks ya. Kita cek yang C dulu.
Oke. Nah, ada tambahan lagi nih. Ada berapa orang? Berapa dari kalian gitu ya? eh, Setuju dengan saya juga. Oke, kita cek, kita cek ya fenomena ini gitu ya tidak berdampak pada daya saing perusahaan. Ada apa? Bentuk negasinya gitu ya. Terlihat di situ tidak sesuai ya, karena ternyata bisa berdampak nih pada daya saing perusahaan. Tadi terbahas ya isi paragrafnya ya, berdampak pada daya saing perusahaan. Kita cek yang beberapa pihak melihat fenomena tersebut sebentar, sebagai dorongan menuju lingkungan kerja yang lebih sehat. Nah, ini kita lihat apakah, nah ada kata kunci. Nah, ya. Perusahaan yang mengalami banyak kasus tersebut, gitu ya, mungkin perlu mengevaluasi kembali kebijakan manajemen, memang tulisannya sebenarnya manajemen, diadaptasinya seperti ini. Manajemen, kalau manajer bagaimana? Manajer gitu ya penulisannya. Dengan G-nya kita adaptasi menjadi J. Manajemen dan manajer penulisannya. Oke, kita lanjutkan. Mengevaluasi kembali kebijakan manajemen SDM, terutama terkait dengan kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang sehat. Di konteksnya apa? Yang itu beberapa pihak melihat fenomena tersebut sebagai dorongan menuju lingkungan kerja yang lebih sehat. Nah, itu masih sesuai gitu ya. Perusahaan yang mengalami banyak kasus tersebut mungkin perlu mengevaluasi gitu ya, terutama terkait dengan kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang sehat. Kayak gitu. Jadi masih sesuai yang opsi E itu. Kayak gitu. Sementara yang ditanyakan yang tidak sesuai ya. Kayak gitu. Jadi kita pilih yang C. Ini tidak sesuainya terlihat ya. Ada uh, dinegasikan di dalam teksnya itu kan fenomena tersebut berdampak pada daya saing perusahaan. Sementara di C tidak berdampak. Nah, itu kan tidak sesuai ya. Kita lanjutkan, silakan nomor 5. Nah, di sini jika tren tersebut terus berkembang tanpa ada perubahan dalam budaya kerja, apa yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan? Mirip dengan soal nomor berapa tadi ya? Dengan nomor 2 ya, kayak gitu. Di sini ada tipe mirip soal penalaran ya. Ada penggunaan bentuk implikasi. Jika kayak gitu ya, jika maka sebenarnya kalau sudah ada jika jangan ada maka ya, intinya dalam konteks penawaran ada jika maka implikasinya ya, dalam konteks implikasi. Ada yang menjawab untuk soal nomor 5 ini yang A, 2 orang A, 1 orang C. Nah, yang lain bagaimana? 3 orang A. Oke, silakan. Terus ada, sebentar ya. Oke, sementara ada 2 jawaban dari kalian ya. Ada A, ada C gitu ya. Kita bahas, kita langsung bandingkan ya antara A dengan C untuk soal nomor 5 ini. Nah, itu apa? Perusahaan akan semakin bergantung pada pekerja lepas untuk meningkatkan produktivitas. Kalau melihat opsi A di sini, sebenarnya bisa ya, ada kata kunci tadi kan menurunnya produktivitas ya. Produktivitas siapa? Produktivitas perusahaan. Di sini eh, implikasinya itu, nah ada yang menjawab yang C, kita bahas. Implikasinya lebih ke kalau nih sampai ada karyawan yang tidak anggap
tidak all out misalkan ya, seperti itu dalam mengerjakan tugasnya gitu ya. Etos kerjanya ya biasa-biasa aja gitu ya di perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini arahnya lebih ke ya udah perusahaan akan semakin bergantung pada kerja lepas untuk meningkatkan produktivitas, karena si produktivitas karyawan aslinya, karyawan tetapnya misalkan ya uh, menurun kayak gitu ya. Nah, kalau yang C kita bahas. Jumlah pengangguran akan meningkat karena perusahaan memberhentikan banyak pekerja. Nah, ini antara A dengan C bisa saja gitu ya. Karena melihat konteksnya, kalau isi dari teksnya itu menurunnya produktivitas, berarti kan daya saing jadi turun ya, berdampak pada daya saing nih. Sementara perusahaan itu agar tidak rugi, bagaimana cara produktivitasnya tinggi, etos kerjanya tinggi, nah untuk meningkatkan atau ya memajukan si perusahaan tersebut. Nah, di sini kalau konteks yang C itu perusahaan jadi memperhatikan mereka yang bagaimana, yang uh, produktivitasnya rendah kayak gitu ya. Nah, kurang lebih arahnya ke situ. Nah, A dengan C seperti itu arahnya. Kita cek B, D, E kalau gitu ya. B dulu. Para karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja secara sukarela demi perusahaan. Tadi konteksnya fenomena tersebut itu ya. Mereka itu ya mengerjakan pekerjaannya itu biasa saja gitu ya. Uh, Kalau yang B di sini apa? Akan lebih termotivasi untuk bekerja secara sukarela demi perusahaan. Tidak seperti itu ya. Tren fenomena tersebut. Di sini pertanyaannya apa? Jika tren tersebut terus berkembang tanpa ada perubahan dalam budaya kerja, jadi masih seperti itu nih. Nah, apa implikasinya, apa yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan gitu ya. Kita cek yang delta. Pemerintah akan melarang praktik tersebut melalui regulasi ketenaga kerjaan. Nah, di sini muncul pemerintah akan melarang praktik tersebut dengan dimunculkan regulasi ketenagakerjaan. Apakah kemungkinan yang akan terjadi di masa depan seperti itu? Nah, atau yang budaya kerja berbasis kesejahteraan karyawan akan semakin diperhatikan oleh perusahaan. Nah, ini Ibu sempat tanyakan ke pembuat soalnya nih. Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya ya. Kita diskusikan. Itu jawabannya adalah yang E. Nah, asalnya Ibu juga uh, mempertanyakan kenapa yang E. Nah, kita coba bahas ya. Ini berdasarkan jawaban dari pembuat soal. Kenapa jawabannya lebih ke yang E, kayak gitu ya. Nah, budaya kerja berbasis kesejahteraan karyawan akan semakin diperhatikan oleh perusahaan. Kenapa kemungkinan di masa depannya itu akan seperti itu? Si budaya kerja akan semakin diperhatikan oleh perusahaan. Kenapa implikasinya seperti itu? Nah, jadi menurut pembuat soalnya katanya seperti ini. Ada dari sisi implikasinya bisa negatif, bisa positif. Negatifnya di sini kan perusahaan yang mengalami banyak kasus dan seterusnya, ini lebih ke positifnya ya. Intinya adalah dampaknya dulu. Nah, yang negatifnya katanya produktivitas perusahaan dapat menurun gitu ya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing industri. Ada sisi negatifnya ya dari fenomena tersebut. Nah, dari sisi positifnya apa? Si perusahaan bisa mengevaluasi. Perusahaan yang mengalami banyak kasus tersebut mungkin perlu mengevaluasi kembali kebijakan manajemen SDM, terutama terkait dengan kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang sehat. Jadi tidak eksploitatif lagi gitu ya. Jadi ada evaluasi dari pihak perusahaannya kayak gitu.
dengan budaya kerja itu berbasis kesejahteraan karyawan. Kayak gitu ya. Jadi tren yang ada, tren quitting tersebut kalau terus berkembang tanpa ada perubahan dalam budaya kerja, nah apa yang kemungkinan besar akan terjadi masa depan? Ada kemungkinan, di sini kan kemungkinan ya, kemungkinan besar katanya, yaitu berdasarkan teks juga kayak ya. Kayak gini, ada kemungkinan perusahaannya itu akan mengevaluasi. Nah, kan di sini tanpa ada perubahan dalam budaya kerja. Dalam budaya kerja, kalau ibu melihatnya dari sisi karyawannya. Nah, kalau gitu kemungkinan besarnya berarti bisa nih ada kemungkinan untuk mengevaluasikan ya perusahaan itu. Nah, itu akhirnya arahnya bisa ke yang kayak gitu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan uh, untuk menanggapi jawaban ini untuk soal nomor 5. Silakan. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah Ibu konfirmasi, Ibu tanyakan nih ke pembuat soal, seperti itu penjelasan dari pembuat soal. Oke, kita lanjutkan ya sambil menunggu tanggapan kalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, teksnya sudah berbeda. Mengapa akses real time ke EHR penting bagi tim kesehatan? Kata kuncinya apa? Real time ya. Apa pertanyaannya? Mengapa akses real time ke EHR penting bagi tim kesehatan? Nah, ada yang sudah menjawab yang Bandung untuk soal nomor 6. Ada juga yang setuju. Ada 2 orang yang setuju dengan Bandung, dengan B. Ibu sebut Bandung biar tidak tertukar dengan yang Delta ya, yang D. Ya, nah, B-nya itu Bandung, Ibu gunakan istilah itu aja ya. Tadi teksnya oke. EHR itu apa? Nah, ada yang menjawab yang B juga. EHR itu Electronic Health Record ya. Kata kunci apa? Real time. Nah, ini. Mengapa? Ini pertanyaannya. Mengapa akses real time ke EHR penting bagi tim kesehatan? Nah, ini ya, tim kesehatan katanya nih, termasuk dokter, perawat, dan spesialis lainnya dapat mengakses data ini secara real time. Nah, kelanjutannya apa? Memungkinkan mereka itu siapa? Tim kesehatan ya. Siapa saja, dokter, perawat, dan spesialis lainnya, gitu ya. Kemungkinan mereka membuat keputusan lebih informasional dan merinci dan merinci dalam menyusun rencana perawatan. Kayak gitu ya. Kita cek yang B. Nah, ada ya kata kunci yang sama gitu ya. Arahnya juga sama secara gagasan, itu apa? Yang tepat nih jawaban kalian yang Bandung yang B. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional dan rinci dalam perawatan pasien. Gitu ya. Tepat yang Bandung. Kita lanjutkan kalau gitu ke soal nomor 7. Apa keuntungan? Oke. Apa keuntungan utama dari integrasi sebentar. Apa keuntungan utama dari integrasi EHR di seluruh sektor kesehatan? Rumah sakit, klinik, apotek. Nah, yang baku memang dengan E ya, apotek. Karena yang adalah apoteker ya. Dari bahasa aslinya APOTH gitu. Tentunya bukan dari bahasa Inggris ya untuk apotek, asal kata apotek.
Ada yang menjawab untuk soal nomor 7 itu yang A, ada yang sependapat dengan A juga ya. A mungkin Bu katanya. Nah, dua orang sudah menjawab yang A untuk soal nomor 7. Keuntungan utama dari integrasi EHR di seluruh sektor kesehatan. Nah, itu apa? Memastikan informasi yang sama dapat diakses, ya. Terus apa lagi? Menghindari ketidaksesuaian dan memberikan gambaran holistik tentang kesehatan pasien. Di sini ada di luar konteks dulu ya. Tidak, ini di luar konteks ya, tidak ada kaitan dengan uh, soalnya. Nah, ini apa? Paralel ya. Minimal samakan imbuhan. Terus sejajar nih. Ya. Nah, imbuhan yang sama-sama di sini ya. Memastikan makan, menghindari MEI, memberikan makan gitu ya. Intinya minimal samakan imbuhannya. Ini sama-sama ya. Terus kalau sama minimal samakan imbuhannya minimal berarti secara makna juga sejajar ya. Secara jenis kata juga sejajar. Sama-sama kata kerja. Itu adalah konteks ya. Oke, kita bahas nah, kita lihat sistem kesehatan di sini ya, seperti rumah sakit, klinik, dan apotek. Selain itu, EHR menciptakan sinergi antara berbagai bagian dalam sistem kesehatan, gitu ya. Hal ini memastikan bahwa informasi yang sama dapat diakses di seluruh sektor kesehatan, menghindari ketidaksesuaian, gitu ya. Jadi apa? Memastikan, menghindari, gitu ya, dan memberikan gambaran holistik dan seterusnya. Ada ya kata kuncinya arahnya sama ke situ. Nah, jadi untuk soal nomor 7 tepat yang A nih jawaban kalian. Itu kata kuncinya tadi sektor kesehatan rumah sakit, klinik, apotek ya. Nomor 8 silakan. Bagaimana EHR berpotensi mengubah sistem perawatan kesehatan di masa depan? Silakan. Kita cek untuk opsi yang A nih atau kata kuncinya dulu kita cek ya. Nah, ada yang sudah menjawab yang C untuk soal 8. Nah, ada 2 orang setuju dengan C. Kata kunci di C apa nih? Memungkinkan pengembangan sistem perawatan kesehatan yang lebih terintegrasi dan personal. Oke, di sini kata kuncinya apa nih? Kan EHR di sini katanya juga dikenal sebagai rekam medis elektronik gitu ya. Katanya EHR ini merupakan suatu sistem canggih dalam dunia kesehatan yang bertujuan untuk menggantikan tradisi catatan medis berbasis kertas gitu ya. Dalam konteks ini, istilah elektronik mencerminkan peralihan dari metode tradisional ke platform digital kayak gitu ya. Memberikan ruang bagi penyimpanan, akses, dan pertukaran informasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Nah, ada yang setuju dengan saya juga ya. Kayak gitu. Oke, tadi apa nih? Oke. Dia berpotensi mengubah sistem perawatan kesehatan di masa depan. Kayak gitu ya. Mengubah. Tadi apa yang berubah? Tadi berbasis catatan, katanya menggantikan tradisi catatan medis berbasis kertas. Nah, ada perubahan ya? Kayak gitu. Perubahan di masa depan. Dalam konteks ini istilah elektronik mencerminkan peralihan dari metode tradisional ke platform digital. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita cek di sini. Memberikan ruang bagi penyimpanan, akses, dan pertukaran informasi yang lebih efisien dan terintegrasi.
Kita cek jawaban kalian itu yang C. Nah, tepat nih jawabannya yang C. Memungkinkan pengembangan sistem perawatan kesehatan yang lebih terintegrasi dan personal. Ada kata kunci apa? Terintegrasi ya. Terintegrasi. Sebentar. Ya, sini memberikan ruang bagi penyimpanan dan seterusnya. Nah, ini terintegrasi. Personalnya di mana? Kita lihat. Katanya nih, EHR tidak sekadar mencatat informasi medis dasar, sebaliknya itu adalah penyimpanan data komprehensif yang mencakup setiap aspek perawatan kesehatan pasien. Ya, mulai dari riwayat medis lengkap hingga diagnosis terkini. Dari resep obat yang diberikan oleh dokter hingga hasil tes lab yang baru saja diperoleh. EHR menjadi arsip digital yang mencakup seluruh spektrum informasi kesehatan seseorang. Nah, ini jadi unik ya, setiap informasi medis dari seseorang itu tercatat, unik gitu ya. Jadi penanganannya juga sesuai dengan data yang muncul dalam rekam medisnya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu mewakili personal. Kalau Ibu melihat kata kunci personal itu terwakili di situ. Terintegrasinya tersurat ya di sini ya. Seperti itu. Oke, tepat jawaban kalian nomor 8 yang C. Silakan untuk nomor 9. 9 ada yang menjawab yang A. Salah satu. Nah, ada 2 orang yang A. Ada yang B. Nih, kita cek A dan B kalau gitu. Ada lagi? Silakan yang lain. Nah, beragam nih. Ada yang E juga. A, B, E. Ada lagi? Ada yang setuju yang E juga? Oke, 3 opsi yang berbeda kita akan bahas. Nah, salah satu keunggulan EHR yang disebutkan dalam bacaan adalah kita bandingkan apa tadi? A, B, E ya? Sebentar. A, B, E. Oke, kita bahas. Kalau yang A memungkinkan pasien untuk menyimpan sendiri riwayat medisnya dalam format digital. Itu yang A. Secara kata kunci digitalnya riwayat medis itu ada kata kunci dari EHR ini ya. Nanti kita bandingkan perbedaannya. Kalau yang B, memastikan setiap pasien mendapatkan pengobatan yang sama di seluruh paskes. Di sini secara kata kunci yang sama gitu ya. Apakah konteksnya sama di sini terwakili dari EHR yang dimaksud gitu ya? Oke, kalau yang mana tadi ya? Yang E ya, satu lagi. Memberikan akses data medis secara real time kepada tenaga kesehatan. Real time-nya harus diberikan ya. Oke. Silakan antara A, B, E atau punya jawaban yang lain atau silakan nih. Untuk yang lain boleh menunjukkan gitu. Kalau kita coba bahas nih ya, secara kata kunci real time tadi ada ya. Berikan akses data medis secara real time kepada tenaga kesehatan. Itu apakah bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan salah satu keunggulan EHR? EHR, EHR gitu ya. Salah satu keunggulan EHR di sini apakah A, B, atau E? Kita cek yang C dengan D juga ya. C itu akan menghapus kebutuhan akan perawatan medis langsung dari dokter. Seperti itu. Atau yang delta membuat pasien dapat membeli obat di apotek tanpa resep dokter. Apakah arahnya ke situ? Nah, kita lihat EHR di situ secara informasi ya mengenai EHR itu fungsinya untuk apa sih gitu ya. Artinya di sini
rekam medis elektronik kan ya istilah mudahnya. Di situ hmm, menggantikan tradisi catatan medis gitu ya. Di sini peralihan ya ke platform digital ya. Jadi ini intinya lah ada akses, ada penyimpanan, akses dan pertukaran informasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Akhirnya tidak sekadar mencatat informasi medis dasar, tapi di sini intinya riwayat perawatan kesehatan pasien mulai dari obatnya, diagnosisnya gitu ya, yang sebelum-sebelumnya tercatat di arsip digital dalam rekam medis elektronik tersebut ya. Nah, dalam bentuknya yang digital, EHR memberikan kemudahan akses terhadap informasi tersebut kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perawatan pasien. Tim kes nih, tim kesehatan, termasuk dokter perawatan spesialis lainnya, dapat mengakses data ini secara real time. Ya, kemungkinan mereka membuat keputusan lebih informasional dan merinci gitu ya dalam menyusun rencana perawatan. Kayak gitu ya. Jadi kan penanganan jadi lebih cepat ya sebelumnya kan. Oh ada arsip yang sebelumnya nih obat yang sudah diberikan itu apa, diagnosis sebelumnya itu apa. Selain itu EHR menciptakan sinergi antara berbagai bagian dalam sistem kesehatan gitu ya. Lain masih kalau informasi yang sama dapat diakses di seluruh sektor kesehatan, menghindari ketidaksesuaian dan memberikan gambaran holistik tentang kesehatan pasien. Nah, jadi untuk soal nomor 9 lebih ke yang nah, setuju nggak? Tadi ada bahasan yang memberikan akses data medis secara real time kepada tenaga kesehatan. Itu secara tersirat itu adalah keunggulan dari EHR. Katanya EHR ini dapat katanya ya, memberikan akses data medis secara real time gitu kepada tenaga kesehatan. Kenapa tidak kita pilih opsi yang lain gitu ya? Di sini kalau di A konteksnya apa? Katanya memungkinkan pasien untuk menyimpan sendiri riwayat medisnya dalam format digital, arahnya tidak ke situ ya. Kalau yang B memastikan setiap pasien mendapatkan pengobatan yang sama. Nah, di sini setiap pasien mendapatkan pengobatan yang sama. Tentu setiap pasien unik ya. Maksudnya adalah tadi kan ada kata kuncinya personal nih. Untuk pasien A gitu ya, ada keluhannya C gitu ya. Pasien B keluhannya tentu ada perbedaan walaupun sama-sama batuk pilek misalkan ya. Nah, seperti itu. Tapi uh, intinya akan ada perbedaan, penanganan yang berbeda juga gitu ya. Jadi kalau yang Bandung ini jadi Bel ya tadi antara Bandung dengan Delta jadi. Yang B di sini arahnya tidak ke situ. Setiap pasien mendapatkan pengobatan yang sama, tidak seperti ya. Konteksnya katanya di seluruh vaskes seperti itu. Nah, itu arahnya tidak ke situ. Kalau yang C menghapus kebutuhan akan perawatan medis langsung dari dokter, arahnya juga tidak ke situ. Terus yang Delta membuat pasien dapat membeli obat di apotek tanpa resep dokter. Tadi penjelasannya tidak ke sana ya. Nah, gitu. 9, jawabannya adalah yang E. Setuju tidak? Silakan. Jadi tadi ada juga yang menjawab ya. Ada berapa yang menjawab yang E? Nah, tepat ya jawaban kalian. Silakan. Ada yang mau menanggapi untuk soal nomor 9? Silakan. Nah, silakan. Nah, apakah tadi ada nama yang uh, di opsi B nih, apakah menjawab B maksudnya? Dia ada nama yang muncul ya, apakah setuju dengan B untuk soal nomor 10? Nah, di kolom chat ada 2 orang yang setuju dengan B juga, dengan Bandung. 3 orang yang Bandung, ya, yang setuju dengan B. Kita bahas. Berdasarkan teks, manfaat utama dari integrasi EHR antar fasilitas kesehatan adalah di sini kalau antara boleh spasi ya. Nah, tapi kalau di sini antar tentu di sini konteksnya bisa mengantar gitu ya. Kalau antar jemput maksudnya adalah mengantar dan menjemput ya. Berarti si antar di situ kata kerja.
Tapi kalau antar pasien, antar fasilitas, antar kota, antar provinsi, antar di situ bukan mengantar, bukan kata kerja. Jadi ini harusnya antarnya nempel dengan fasilitas, karena bukan kata kerja. Berarti ini lebih ke apa antarnya? Harusnya kan di sini atau antar, kalau kalian cek di ada yang menggunakan strip, ada yang tidak. Kalau tanpa menggunakan strip, itu ya berarti bukan bentuk terikat, berarti itulah kata kerja kalau untuk konteks antar ya, untuk maksudnya mengantar. Tapi kalau yang kalian tempat ada antar strip, itu ya ada tanda hubung, berarti itu bentuk terikat. Nah, berarti harus nempel antar kota, antar provinsi, gitu ya, antar siswa. Jadi konteksnya mengantar siswa dengan antara siswa satu dengan siswa yang lain, gitu ya. Nah, itu ya, Ibu yakin kalian maksudnya terpahami ya, yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini perbaikannya ya, penulisannya nih, soal nomor 10. Ada yang setuju dengan B ya, semuanya yang sepakat dengan B atau setuju dengan B. Kita bahas untuk soal nomor 10. Manfaat utama dari integrasi EHR antar Vaskes. Kata kuncinya integrasi. Atau ada tidak kata kunci integrasi? Nah, ada ya di sini ya. Konteksnya sebenarnya munculnya di paragraf pertama. Maksudnya adalah si kata kunci integrasinya ya, memberikan ruang bagi penyimpanan dan seterusnya yang lebih efisien dan terintegrasi ya, seperti itu. Jadi, katanya antar Vaskes, fasilitas kesehatan nih. Kalau fasilitas kesehatan berarti bisa ke rumah sakit, maksudnya ya klinik, apotek, seperti itu. Nah, konteksnya apa? Nah, ini yang muncul adalah sinergi. Apa arti dari sinergi ya? Ibu yakin kalian sudah tahu ya makna dari sinergi. Nah, Ibu akan cek arti di KBBI-nya. Sinergi itu apa? Kegiatan atau operasi gabungan. Diartikan juga sinergisme. Bersinergi itu apa? Melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Berarti sinergi itu kata kuncinya ada arahnya ke gabungan. Gitu ya. Integrasi apa? Integrasi. Integrasi itu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Ada juga dalam konteks komputer nih. Diartikan integrasi itu penggabungan aktivitas, program, atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional. Kata kunci yang muncul apa? Penggabungan ya. Diartikan tadi apa? Pembauran, penggabungan, kayak gitu ya. Berarti sinergi dengan integrasi kurang lebih arahnya mirip gitu ya. Ada sedikit persamaan kayak gitu. Sinergi integrasi antar vaskes, fasilitas kesehatan. Manfaat utama dari integrasi EHR, pertanyaan di soalnya. Nah, tadi ada yang menjawab yang B, kita cek yang B. Memastikan setiap dokter memiliki informasi lengkap tentang pasien yang dirawat. Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya tepat nih, jawaban kalian itu yang B. Nah, baru kita bahas kenapa bukan yang lain ya. Nah, tepat nih jawaban kalian. Nah, walaupun Ibu tadi sampaikan apa tadi? Rumah sakit, vaskes itu ya. Klinik, apotek. Nah, tentu di dalamnya ada dokternya kan ya. Di sini kenapa B? Memastikan setiap dokter memiliki informasi lengkap tentang pasien yang dirawat. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada data lengkap nih dari rekam medis digitalnya. Kayak gitu. Kenapa bukan yang A? Sebelum ke A, yang B ini apa? Secara kata kunci setiap dokter gitu ya. Kan integrasi antar vaskes. Jadi maksudnya setiap dokter memiliki informasi lengkap tentang pasien yang dirawat kayak gitu ya. Jadi misalkan si A nih apa ya?
diperiksa oleh dokter A pada saat dirujuk ke rumah sakit misalkan. Nah, seperti itu ya. Dokter yang berbeda, nah, bisa tahu ya dari rekomendasi alternatif itu. Seperti itu. Jadi setiap dokter memiliki informasi lengkap tentang pasien ya. Walaupun sudah berganti dokter, EHR di sini membantu membantu dalam hal penanganan pasien. Gitu ya maksud dari integrasi EHR tersebut. Kita cek yang A, kenapa bukan yang A? Membantu tenaga medis bekerja lebih cepat tanpa perlu melakukan pemeriksaan langsung. Di sini konteksnya apa? Bekerja lebih cepat. Gitu ya. Arahnya kita harus lihat, nah ini arahnya apa? Manfaat utama dari integrasi EHR yang harus digaris bawah itu adalah integrasinya. Integrasi dari EHR. Ya, kenapa bukan yang C? Memungkinkan pasien mengedit data kesehatannya sendiri secara digital. Arahnya tidak ke situ ya. Yang delta gimana menghilangkan kebutuhan konsultasi langsung antara dokter dan pasien. Arahnya juga tidak seperti itu. Terus yang E memberikan keleluasaan bagi pasien untuk menentukan sendiri jenis pengobatan. Tidak seperti itu arahnya. Jadi kenapa yang B? Integrasinya terwakili dengan setiap dokter. Dokter yang satu dengan yang lainnya bisa mendapatkan informasi akurat ya, kayak gitu ya, walaupun dokter yang berbeda punya informasi yang sama, kayak gitu ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan ya? Ada ya 10 yang Bandung. Kalau ada yang ingin tanyakan di tempatnya jawaban kalian. Kita lanjutkan ke teks yang berbeda. Nah, apa yang ditanyakan untuk soal nomor 11? Peristiwa dalam cerita yang menggambarkan bagaimana tokoh utama memperoleh beasiswa setelah melalui perjuangan panjang adalah deskripsi penggambaran bagaimana tokoh utama memperoleh beasiswa setelah melalui perjuangan panjang. Peristiwa dalam ceritanya itu yang mana? Yang mendeskripsikan tokoh itu memperoleh beasiswa itu setelah melalui perjuangan panjang. Silakan A, B, C, D untuk soal nomor 11. Nah, kita cek ya. Inilah teks sastra ya. Nih, aku dan Arai katanya menerima surat pengumuman tes beasiswa itu di Blitong. Ya, dokter, gimana biasanya Mikaela, yang memberikan komentar pada pengumuman itu membuat kami berbesar hati. Gitu ya. Intinya, ia menganggap hasil riset kami berpotensi melahirkan teori baru dalam disiplin ilmu kami masing-masing. Karena itu, Dr. Woodward di sini ya, yang Mikaela tadi, meluluskan tes beasiswa kami. Aku gembira, katanya. Berbulan-bulan ku tekuni buku tebal yang runyam berjudul Financial Econometrics, katanya. Sebelum menyusun proposal risetku, ternyata ada gunanya. Di sini sebelum menyusun proposal risetku, itu diapit 2 buah koma ya. Kan sebelum di sini termasuk konjungsi apa? Subordinatif. Penanda anak kalimat ya. Berarti kalau anaknya di belakang, gitu ya, harusnya kan jangan ada koma. Koma karena tidak tepat, koma sehingga tidak tepat, koma maka juga tidak tepat ya. Yang melainkan ya itu butuh koma. Tapi kalau karena, sebelum, setelah, kayak gitu ya. Sehingga maka itu tidak butuh koma karena anaknya berarti di akhir. Kita butuh koma itu kalau si anak ada di depan. Tapi kenapa di sini kita gunakan koma? Posisinya bukan mengawali anak kalimat, tapi
koma di sini mengapit keterangan tambahan. Kalau kita hilangkan sebelum menyusun proposal risetnya, kita hilangkan ya. Nah, kita hilangkan. Katanya, aku gembira berbulan-bulan kutekuni buku tebal yang runyam berjudul Financial Econometrics, ternyata ada gunanya. Nah, jadi sebelum menyusun proposal riset itu cuma tambahan saja, ya. Cuma tambahan saja. Boros ya, ada cuma alias hanya gitu ya, ada saja. Kalau bahasa lisan itu tidak apa ya? Tidak terlalu, jadi antara intinya adalah kalau karya ilmiah tentu dalam bentuk tulisan gitu ya, itu boros ya, ada cuma alias hanya, di ujungnya ada saja, itu boros. Oke. Kalau dalam bahasa lisan, karena ini dalam situasi yang tidak terlalu formal ya, maksudnya kan dalam hal luar konteks karya ilmiah gitu ya, tidak masalah. Kita lanjutkan. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 11 itu yang E nih. Kita cek yang E untuk soal nomor 11. Yang lain bagaimana? Setuju dengan E? E itu apa? Tokoh utama menganggap motivation letter lebih berpengaruh dalam seleksi beasiswa dibandingkan risetnya. Nah, tadi yang baru Ibu baca itu yang awalnya. Nah, motivation letter di sini itu yang ini ya, yang dimiringkan. Akan saya sumbangkan seluruh ilmu dan pengalaman riset yang saya dapatkan di Sorbonne demi kemajuan nusa dan bangsa, demi tanah tumpah darah saya. Tak berlebihan saya sampaikan bahwa secara diam-diam sebenarnya saya telah lama bercita-cita ingin mencerahkan seluruh kemampuan yang saya miliki. Tak digaji pun tak apa-apa demi mengangkat harga dan martabat umat Indonesia yang masih terbelakang di negeri saya. Negeri yang benar-benar saya cintai dengan sepenuh jiwa. Sebutkan ya, aku yakin kata-kata yang kusadur dari sebuah buku telah membuat Dr. Woodward terharu dan seterusnya. Itu maksud dari motivation letternya ya. Oke, nah apakah itu tadi apa? Tokoh utama menganggap motivation letter itu lebih berpengaruh dalam seleksi beasiswa dibandingkan riset. Memang ada bahasan itu ya. Nah, tapi ada kemungkinan yang lain nggak? Untuk pertanyaan peristiwa yang menggambarkan bagaimana tokoh utama memperoleh beasiswa setelah melalui perjuangan panjang. Nah, arahnya ke setelah melalui perjuangan panjang. Silakan, ada kemungkinan lain nggak selainnya? Oke, ada yang menjawab yang delta nih. Nah, ada juga ya yang menunjukkan di layar juga, yang delta juga gitu. Kita bahas apakah delta bisa. Tokoh utama mendapatkan beasiswa setelah berbulan-bulan bekerja keras memahami teori ketidakpastian. Kita cek ya. Tadi kata kunci berbulan-bulan sudah terbaca tadi ya. Oke. Karena itu, Dr. Woodward meluluskan tes beasiswa kami. Aku gembira berbulan-bulan kutekuni buku tebal yang runyam, katanya ini, ternyata ada gunanya. Namun aku tahu persis kesuksesan proposalku bukan hanya oke. Nah, mungkin ini ya, tadi ada yang arahnya ke yang tadi itu arahnya ke sini ya. Kita cek dulu ya. Ternyata ada gunanya kan. Namun aku tahu persis kesuksesan proposalku bukan hanya karena aku dapat mengaplikasikan teori ketidakpastian termasuk gerak Brown atau segala sebaran Gauss ini untuk memetakan interkoneksi telekomunikasi. Nah, namun karena apa? Nah, ini ya motivation letter yang hebat luar biasa. Beginilah aku tulis motivasiku. Terus yang tadi ya, yang dimiringkan semuanya penulisannya yang bawah tadi. Aku akan saya sumbangkan dan seterusnya. Nah, memang tadi ya yang menjawab yang itu tidak jauh dari kata kunci juga sebenarnya. Nah, tapi
Nah, memang itu terlihat ya salah satu yang membuat Dr. Woodward di situ sampai meloloskan ya beasiswa itu salah satu alasannya itu dengan adanya motivation letternya yang luar biasa kata uh, tokoh aku itu. Nah, tapi peristiwa yang menggambarkan yang tadi perjuangan panjang gitu ya. Nah, perjuangan panjangnya itu terwakili di delta. Itu apa? Ini ya, bukan hanya karena aku dapat oh, oke. Memang arahnya ke situ ya tadi. Bukan hanya karena aku dapat mengaplikasikan hasilnya, mengaplikasikan ketidakpastian, namun karena motivation letterku. Nah, seperti itu. Tapi di sini perjuangan panjangnya itu di mana? Perjalanan panjangnya itu di mana? Nah, ini berbulan-bulan, ku tekun buku tebal dan seterusnya. Jadi tidak mudah ya pencapaian untuk mendapatkan beasiswanya itu. Karena yang ditanyakan apa? Perjuangan panjangnya. Peristiwa yang menggambarkan perjuangan panjang tokohnya dalam memperoleh beasiswa. Nah, jadi lebih ke yang delta nih, tepat menjadikan kalimat delta. Tokoh utama mendapatkan beasiswa setelah berbulan-bulan bekerja keras memenuhi teori ketidakpastian. Ini konteksnya untuk ini ya, perjuangan panjang tadi konteksnya. Kayak gitu. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau menanggapi ya? Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Silakan. Tujuan penulis menggambarkan tokoh Arai yang dengan penuh semangat meyakinkan tokoh aku bahwa mereka bisa menembus batas untuk meraih mimpi. Adalah tujuannya apa? Tujuan penulis mendeskripsikan tokoh Arai itu tokoh Arai yang dengan penuh semangat meyakinkan tokoh aku bahwa apa meyakinkannya bahwa mereka bisa menembus batas untuk meraih mimpi. Konteksnya meraih mimpi. Oke, ada yang menjawab yang A, nomor 12 ini. Yang lain bagaimana? Kita lihat gimana konteks kata kuncinya. Mimpi di sini ya. Aku melonjak. Ku ingat kata Arai dulu waktu kami menerima pengumuman beasiswa ke Sorbonne. Katanya apa? Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Kurang strip ya, kurang tanda huruf. Membaca email Famke, gimana bahasanya? Famke. Aku mendapat firasat dari si cantik Belanda itu akan beri solusi untuk kami. Nah, ini konteksnya bermimpilah, nah Tuhan akan memeluk mimpi itu. Ini kata-kata siapa? Arai waktu dulu. Oke, ada yang menjawab A, 3 orang A, terus ada yang C. Kita bahas. Oke, kita bandingkan antara A dengan C ya. Kalau A menunjukkan bahwa Arai memiliki keyakinan yang kuat terhadap masa depan mereka. Ini bisa ya kita simpan dulu. Nah, keyakinannya itu, nah ini ya, masih terlihat ya di layar ya, yang sudah ditandai kata-kata Arai. Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi. Kalau yang C bagaimana? Menggambarkan bahwa Arai adalah sosok yang lebih optimis dibandingkan tokoh aku. Nah, yang C juga bisa. Nah, kalau gitu, antara A dengan C, lebih setuju yang ini. Kalau, nah, yang bisa kita garis bawahi, untuk yang A, keyakinan ya, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Kalau yang B apa? Optimis ya.
konteksnya di situ lebih optimis. Ada perbandingan, dibandingkan gitu ya antara tokoh aku dengan tokoh Arai. Tokoh Arai ini sosok yang lebih optimis dibandingkan tokoh aku, seperti itu ya. Memang terlihat di sini terlihat Arai itu dengan kata-kata yang dimunculkan gitu ya, memiliki keoptimisan dengan keyakinannya, nih katanya nih, bermimpilah karena Tuhan akan meluk mimpi-mimpi itu. Kayak gitu ya. Di sini sampai aku melonjak, oh, berarti bisa kita bandingkan gitu ya antara si tokoh aku dengan tokoh Arai. Nah, tapi di sini juga dimunculkan ternyata namun semuanya tetap muskil tanpa sejumlah uang. Bagaimanapun kami nekat berangkat tanpa bekal, pengurusan visa harus tetap pakai uang dan seterusnya. Dari sisi, nah di sini ya, aku yakin gitu ya, ini kata-kata tokoh aku. Aku yakin kata-kata yang kusadur dari sebuah buku telah membuat Dr. Woodward terharu hatinya. Maka bagi kawan yang sedang menulis buku dan seterusnya, kusarankan juga. Kusarankan jangan lupa masukkan siasatku itu. Nah, di sini secara tersirat ya, ada keoptimisan juga walaupun terlihat kata-kata petikan, kutipan kata-kata Arai lebih menunjukkan keoptimisan Arai dibandingkan tokoh aku. Nah, jadi ini kita pilih yaitu lebih ke yang A, menunjukkan bahwa Arai memiliki keyakinan yang kuat terhadap masa depan mereka. Dengan apa? Bermimpilah karena ada kata-kata Arai ya, bermimpilah karena Tuhan akan memiliki. Itu secara tersirat itu keyakinan dari tokoh Arai. Kayak gitu ya, keyakinan yang kuat dan seterusnya terhadap masa depan mereka. Nah, gitu ya, akan melakukan mimpi dan seterusnya. Mimpi itu kan sesuatu yang ingin dicapai gitu ya, berarti kan di masa depan nih terwujudnya itu. Dan takut bermimpi, itu kurang lebih kata Arayah, kurang lebih arahnya ke situ. Itu ada yang disampaikan, ada kemungkinan jawaban yang lain untuk soal nomor 12. Sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Silakan jawaban kalian apa untuk soal nomor 13. Alasan tokoh utama menulis motivation letter dengan nada emosional. Silakan A, B, C, D. Karena ini di menit terakhir ya, di menit 1 menit terakhir dimunculkan. Ada yang setuju dengan C? C itu apa? Ia ingin membuat Dr. Michaela gitu ya terharu sehingga peluangnya diterima lebih besar. Ya, yang C, alasan tokoh utama menulis motivation letter dengan nada emosional gitu ya, kata kuncinya seperti terharu. Sebentar ya Ibu, geser ke sini. Aku yakin kata-kata yang kusadu dalam sebuah buku dan seterusnya terharu. Nah ya, membuat tokoh Dr. Woodward terharu hatinya dan tak menemukan alasan untuk tidak memberiku beasiswa. Kayak gitu ya. Ya, kata kuncinya di situ. Nah, tepat ya, setuju ya. Ada yang menjawab yang C juga ya. Setuju ya. Jawaban yang C, ada kata kunci terharu juga ya. Sehingga peluangnya diterima lebih besar katanya. Alasan tokoh utama menuliskan dengan nada emosional seperti itu. Bahasa C. Nah, satu lagi ya. Atau 2 lagi. 14 itu langsung saja jawaban nomor 14 adalah yang E. Apa pertanyaannya yang E itu? Tujuan penulis menceritakan secara rinci perasaan tokoh utama saat menerima pengumuman beasiswa adalah menggambarkan pencapaian yang luar biasa setelah perjuangan panjang. Tadi ya konteksnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut
butuh perjuangan yang panjang. Tujuan menceritakan secara rinci perasaan tokoh utama saat menerima pengumuman beasiswa adalah itu untuk menggambarkan pencapaian yang luar biasa dan seterusnya setelah perjuangan panjang itu ya. Nomor 15 satu lagi, 15 yang Bandung yang B. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, prinsip ideal yang dipegang oleh tokoh utama dalam menghadapi keberhasilannya adalah menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mengubah kehidupan masyarakatnya. Tadi kan ya, ingin sebagai sumbangsih kepada negerinya, gitu ya. Tidak digaji pun tak apa-apa, segitunya ya. Seperti itu. Jadi prinsip idealnya itu kita temukan di situ. Yang B, mengubah kehidupan masyarakat ya 19 yang Bandung. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.